Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah AIK. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami yang berjudul Gerakan Sosial Muhammadiyah. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami ada Aspirasi Koma, kedua Tarisa Masda, ketiga Muhammad Farafi, dan keempat Sifani Puspita Nuntung. Yang pertama ada nilai-nilai ajaran sosial kemanusiaan. Nilai-nilai ajaran sosial kemanusiaan. Teologi Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ini menjadi terkenal karena kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berkali-kali mengajak para muridnya untuk mempelajarinya. Mereka bertanya, mengapa tidak mengaji surat yang lainnya? Pertanyaan para muridnya itu pun dijawab oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalian tidak hafal surat Al-Ma'un, tapi bukan itu yang saya maksud. Amalkan. Diamalkan, artinya dipraktekkan, dikerjakan. Saudara-saudara belum mengamalkannya. Surat Al-Ma'un diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan melakukan gerakan nyata menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim. Dalam perjalanannya, pengajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut dikenal dengan sebutan teologi Al-Ma'un. Ayat yang menjadi landasan bagi gerakan sosial dalam Islam itulah Al-Ma'un. Surat ini pendek, ayatnya tidak banyak, hanya sekitar 7 ayat. Tapi maknanya yang menggetarkan dada, tidak sekedar menjadi bacaan di kala sholat fardu, melainkan juga memberikan inspirasi untuk melahirkan sebuah kesadaran kolektif, kesadaran atas realitas sosial yang timpang. Ada 3 parameter celakanya atau wail orang-orang yang sholat, ayat 4-7. 1. Mereka yang lalai dalam sholatnya, ayat 5. Kedua, mereka yang berbuat riya, ayat 6. 3. Mereka yang menolak memberi pertolongan. Hamka menafsirkan bahwa lalai berarti sholat tanpa diikuti oleh kesadaran sebagai hamba Allah, kata Buya Hamka. Sahun asal arti katanya ialah lupa, artinya dilupakan apa maksud sembahyang itu. Tidak didasarkan atas pengabdian kepada Allah walau ia mengajarkan ibadah. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang kedua, gerakan peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Gerakan peduli kepada fakir miskin dan anak yatim, yaitu gerakan pada fakir miskin dan anak yatim salah satunya adalah berzakat. Dalam surat At-Taubah ayat 60 tentang kelompok penerimaan zakat, fakir miskin dan yatim piatu, termasuk golongan yang wajib menerima zakat. Karena anak yatim dan yatim piatu adalah anak yang ditinggal meninggal oleh orang tuanya, baik ayahnya atau ibunya, atau keduanya, dan belum dewasa serta belum dapat mencari nafkah sendiri. Sedangkan fakir miskin adalah golongan yang tidak dapat mendapati sesuatu yang mencukupi kebutuhan mereka. Gerakan peduli fakir miskin dan anak yatim. Dalam perjalanan idenya Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menyantuni fakir miskin sebagai wujud pengamalan surat Al-Ma'un tersebut berlanjut saat terpilihnya Kiai Sudjah sebagai Ketua Bahagian Pertolongan Kesengsaraan OMOM atau PKO dan kini menjadi Majelis Pembina Kesehatan Umum atau MPKU. Kiai Sudjah memprogramkan membangun hospital atau rumah sakit, Armenhuis, rumah miskin, dan Wishuis rumah yatim sebagai tafsir dari surat Al-Ma'un. Jumlah amal usaha Muhammadiyah AUM yang bergerak di bidang sosial sudah mencapai ribuan dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, rumah sakit, rumah bersalin, BKIA, BP, dan lain-lain sejumlah 2.119. Yang kedua, panti asuhan, santunan, asuhan keluarga, dan lain-lain sebanyak 318. Yang ketiga, panti jompo sebanyak 54. Yang keempat, rehabilitas cacat sebanyak 82. Yang kelima, sekolah luar biasa atau SLB sebanyak 71. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga ada bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Terdapat beberapa bidang antara lain yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan
bidang kesejahteraan sosial, bidang kaderisasi. Bidang pendidikan ini yaitu beberapa sekolah-sekolah seperti sekolah SD, sekolah TK, sekolah SMP maupun perguruan tinggi yang di bawah naungan Muhammadiyah. Yang kedua yaitu bidang kesehatan yang di mana ada beberapa rumah sakit maupun klinik yang di bawah naungan Muhammadiyah. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah. Pengertian revitalisasi itu sendiri adalah salah satu jenis atau bentuk perubahan, transformasi yang mengandung proses penguatan, meliputi peneguhan terhadap aspek-aspek yang selama ini dimiliki, yakni proses potensial maupun dengan melakukan pengembangan proses aktual, menuju pada keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi sebelumnya. Nah, berikut merupakan ada 10 langkah-langkah revitalisasi gerakan Muhammadiyah. Yang pertama yakni memperluas peran Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan masyarakat, baik di daerah lokal, nasional maupun global. Yang kedua yakni meneguhkan dan mewujudkan kehidupan Islami sesuai dengan paham agama dalam Muhammadiyah yang mengedepankan uhwah hasanah dan menjadi rahmat bagi kehidupan. Kemudian yang ketiga yakni mengembangkan pemikiran Islam sesuai dengan prinsip manhaj tarjih dan ijtihad yang menjadi acuan atau pedoman Muhammadiyah. Kemudian selanjutnya ada pengembangan infrastruktur dan perbaikan sistem pengelolaan organisasi. Selanjutnya yakni mendinamisasi kepemimpinan persyarikatan di semua tingkatan, baik di tingkatan wilayah, daerah, cabang, bahkan ke ranting. Selanjutnya, di bagian ke-6 ada peningkatan kualitas dan memperluas jaringan amal usaha Muhammadiyah, lalu pengembangan model-model kegiatan atau aksi yang lebih sensitif terhadap kepentingan aktual atau kepentingan nyata bagi umat, masyarakat, dan dunia kemanusiaan dengan pengelolaan yang lebih konsisten. Di posisi yang ke-8, yakni menggerakkan seluruh potensi angkatan muda dan organisasi otonom Muhammadiyah sebagai basis kader dan pimpinan persyarikatan. Selanjutnya yakni meningkatkan bimbingan, arahan, dan panduan kepada seluruh tingkatan pimpinan dan warga Muhammadiyah. Dan langkah yang terakhir yakni menggerakkan kembali ranting dan jamaah sebagai basis gerakan Muhammadiyah. Selanjutnya di sini adalah macam-macam aspek revitalisasi gerakan. Yang pertama yakni ada revitalisasi teologis, ada ideologis, pemikiran, organisasi, kepemimpinan, aksi, dan terakhir ada revitalisasi amal usaha. Oke, baik itu saja dari kami kelompok 8. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.